Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai permasalahan pemerataan pendidikan pada anak usia dini. Landasan yuridis berikut ini akan dijelaskan mengenai landasan atau dasar hukum berdirinya pendidikan anak usia dini. Teman-teman bisa dalami sendiri, kurang lebih di pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 23 tahun 2002. Nah, ini yang penting juga untuk Undang-Undang 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri terkait dengan landasan yuridis dari pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, hasil identifikasi UNESCO memberikan 4 alasan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang pertama, PAUD merupakan fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. Yang kedua, PAUD merupakan investasi yang menguntungkan bagi pribadi anak, keluarga, maupun masyarakat. Ini dari sudut pandang ekonomi. Yang ketiga, yakni dari sudut pandang sosial, PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. Dan yang terakhir, PAUD merupakan hak setiap anak sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh negara. Ini alasan dari sudut pandang hak atau hukum. Nah, realita masyarakat dan pendidikan anak usia dini, meskipun lembaga sekolah sudah sangat banyak, namun hingga 2002 ini saya pakai data lama ya, data barunya saya belum temukan. Ini tercatat sebanyak 17 juta dari 220 juta lebih penduduk Indonesia atau 7% tidak bisa baca tulis. Mereka dinyatakan buta aksara, sedangkan untuk anak-anak prasekolah usia 4-6 tahun yang belum tertampung pada lembaga pendidikan sebanyak 11 juta. Lumayan banyak ini, PR kita semua. Nah, ini salah satu dari solusi untuk problematika anak usia dini mengenai pemerataan ya, yakni PAUD Posdaya berbasis masyarakat. Jadi awalnya Posdaya dibentuk sebagai pengembangan konsep posyandu. Kemudian seiring berkembangnya zaman, pemberdayaan keluarga tidak hanya pada aspek pelayanan KAPI dan kesehatan, akan tetapi perlu dikembangkan lembaga pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah Posdaya. Posdaya hakikatnya merupakan wahana pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas kehidupannya. Posdaya dikembangkan untuk memberdayakan 8 fungsi keluarga secara terpadu, yakni ketuhanan yang Maha Esa, budaya, cinta kasih, perlindungan dan produksi, dan kesehatan, pendidikan, ekonomi atau wirausaha, dan lingkungan. Nah, ini baganya ya, teknis penyelenggaraan program satuan PAUD terintegrasi posyandu. Nah, masuk dalam kesimpulan, pemerataan pendidikan dalam di sini memiliki arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Itu merupakan menjadi masalah dan mendapat perhatian terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti negara kita. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan Education for All, pemerataan pendidikan mencakup 2 aspek penting, yaitu equality dan quantity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equality bermakna keadilan atau memberikan kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Nah, itu PR kita semua teman-teman. Meskipun secara kasat mata kita melihat banyak sekali satuan pendidikan anak usia dini, tetapi di samping itu
ternyata banyak juga anak-anak usia sekolah, anak-anak usia PAUD yang belum terlayani pendidikan anak usia dini. Ini sekaligus tantangan dan peluang bagi teman-teman yang berkiprah pada pendidikan anak usia dini. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.